Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, keuntungan Indonesia lawan Argentina, di balik kerja sama PSSI dengan wasit Jepang, amunisi Timnas jelang Piala Asia. Saksikan berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Media Vietnam Total 24/7 terkejut setelah Timnas Indonesia berhasil mengundang Timnas Argentina di laga FIFA Matchday Juni 2023. Dalam hal ini, Total 24/7 menyatakan terkejut melihat rentetan kabar baik untuk Timnas Indonesia setelah sebelumnya Garuda Muda menjuarai SEA Games 2023. Lebih lanjut, mereka juga terkesan dengan program naturalisasi yang terus digeber oleh PSSI. Media tersebut pun memuji kemajuan sepak bola Indonesia belakangan ini. Disampaikan Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia atau PSTI, Ignatius Indro, FIFA Matchday kontra Timnas Argentina dinilai bakal berdampak positif bagi skuad Garuda. Sebab hal ini akan menjadi kesempatan emas tim asuhan Sintayong yang akan bersuat tim juara Piala Dunia 2022, yakni untuk menambah jam terbang dan pengalaman. Oleh karena itulah harus dimanfaatkan betul-betul. Indro juga mengatakan dampak lainnya juga dirasakan oleh publik sepak bola Indonesia, sebab mereka akan menyaksikan langsung pemain-pemain idola mereka. Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA mengumumkan pertandingan lawan Timnas Indonesia di laga persahabatan FIFA Matchday Juni mendatang. Kontan saja kabar tersebut mencuri atensi mengingat Argentina merupakan juara Piala Dunia 2022. Salah satu media lokal Malaysia Semuanya Bola memprediksi penonton bakal antusias menyaksikan duel Timnas Indonesia versus Argentina andai benar terlaksana. Di sisi lain, sumber yang sama mengungkap kekhawatiran terkait sistem keamanan pertandingan lantaran fanatisme supporter Timnas Indonesia. Dikhawatirkan hal itu mengganggu kenyamanan skuad Argentina. Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh yang bakal debut bersama Timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang kaget dengan kabar Argentina telah mengkonfirmasi pertandingan melawan skuad Garuda pada FIFA Matchday mendatang, di mana hal itu ia tunjukkan via unggahan teranyar di Instagram Stories. Sebelumnya, Sandy Walsh juga mengaku kaget bahwa ia berkesempatan berduel dengan Lionel Messi CS dengan berseragam merah putih. Dalam FIFA Matchday Juni nanti, pemain-pemain Eropa diharapkan bisa bergabung, misalnya Elkan Bagot yang kini sudah berada di Bali. Berada di Indonesia, Elkan Bagot kedapatan bermain sepak bola bersama mantan ketum PSSI Iwan Bule. Momen tersebut tampak di unggahan akun Instagram pribadi Iwan Bule @muhammadiriawan84. Keduanya bermain bola dengan riang di bawah langit cerah Bali. Tampak Elkan jadi penendang, sedangkan Iwan Bule jadi penjaga gawang. Canda tawa terlihat di wajah keduanya saat bermain bersama. Dalam kesempatan ini, Iwan Bule juga membocorkan status Elkan Bagot, di mana dia diprediksi masih akan gabung dengan skuad Indonesia di FIFA Matchday. Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier memiliki rencana yang mengejutkan jelang agenda FIFA Matchday Juni ini. Pelatih asal Prancis itu berhasrat melakukan sebuah eksperimen terhadap timnya di agenda tersebut. Melansir dari Soha.vn, Troussier dikabarkan akan merombak habis-habisan skuad Vietnam, di mana sekitar 60% pemain lama masih akan bergabung dengan skuad The Golden Star Warriors. Sementara 40% sisanya akan ada kejutan dari sang pelatih, di mana akan menghadirkan beberapa pemain yang berjuang di SEA Games 2023 lalu. Setelah sukses mempersembahkan medali emas SEA Games 2023, Indra Syafri kembali mendapatkan berkah menjelang drawing atau undian kualifikasi Piala Asia U23 2024, yakni dari status Indonesia sebagai tuan rumah. Otomatis Timnas U23 Indonesia berada di pon 2 dengan unggulan nomor 23. Dengan demikian, Indonesia berkesempatan untuk mendapatkan grup termuda di kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Dengan demikian, Garuda Nusantara memiliki peluang sangat besar untuk lolos ke putaran final. Selain itu, sebagian pemain kunci Timnas U22 Indonesia yang meraih emas di Kamboja adalah polesan Sintayong. Jadi Indra Syafri tinggal merawat dan menyalakannya untuk mencetak prestasi tertinggi. Ivar Jenner bahagia akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu berjanji bakal mengerahkan seluruh kemampuannya untuk Timnas Indonesia. Meski demikian, Ivar Jenner harus lebih dulu menyelesaikan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia.
Sementara itu, usai resmi menjadi WNI, Ivar Jenner dan Rafael pun langsung membuat kartu tanda penduduk. Jika diberi kesempatan oleh Sintayong, tentu kekuatan kedua pemain naturalisasi ini sangat menjanjikan untuk dimanfaatkan pada Piala Asia 2023 mendatang. Bek kiri timnas Indonesia yang membantu tim U22 meraih medali emas di SEA Games 2023 Pratama Arhan mendapatkan pujian selangit dari media Vietnam. Kontribusi Arhan bersama timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir juga mendapatkan sorotan. Yang menarik, Arhan menyebut ada andil Sintayong yang membuat penampilannya impresif. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga disebut punya andil besar untuk generasi muda Indonesia. Timnas Indonesia U22 yang akan bertransformasi menjadi U23 akan ambil bagian dalam kualifikasi Piala Asia pada 4 hingga 12 September mendatang. Selain itu juga ada Asian Games 2022 yang akan digelar di Hangzhou, China pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Untuk itu, pemain timnas Indonesia U22 Irfan Jauhari siap untuk membawa timnya bersaing di ajang-ajang tersebut. Irfan mengatakan sangat bangga membawa timnya berhasil meraih medali emas di SEA Games kemarin. Namun dalam hal ini timnas Indonesia U23 harus segera menatap ajang lainnya. Pemain Persis itu pun mengatakan akan terus menggali potensi yang dimilikinya. Tujuannya adalah agar dia kembali masuk ke dalam tim asuhan Indra Syafri. Ramadan Sananta tengah menjadi komoditi panas di bursa transfer Liga 1 2023-2024. Betapa tidak, Sananta tampil gacor di Liga 1 musim lalu dengan catatan 11 gol dari 24 penampilan dan membawa PSM Makassar juara. Ramadan Sananta juga membuktikan timnas Indonesia belum kehabisan stok penyerang berkualitas dengan pencapaiannya menjadi top scorer. Tak ayal dirinya pun dikabarkan diminati sejumlah klub Liga 1. Di tengah panasnya rumor itu, media Malaysia mencoba menggoda Ramadan Sananta untuk hijrah ke negeri jiran. Ramadan Sananta dinilai akan bersinar di Liga Malaysia nanti. Sebab menurut media tersebut, sepak bola Malaysia merupakan tempat yang terbukti ramah bagi pemain Indonesia. Presiden Persija Muhammad Prapanca mulai memamerkan keberhasilan timnya dalam pembinaan usia muda. Hal ini dengan membuat Rio Fahmi dan Muhammad Ferrari menjadi pemain andalan timnas Indonesia U22. Dalam hal ini, Prapanca mengatakan sangat senang Persija terus menghadirkan pemain-pemain berbakat tersebut. Hal itu demi kepentingan timnas Indonesia dan juga timnya. Dia mengatakan Rio dan Ferrari pastinya akan semakin berkembang ke depannya. Pasalnya, kedua pemain ini terus mendapatkan jam terbang di usianya yang masih sangat muda. Prapanca pun mengatakan Persija tidak akan berpuas diri begitu saja. Oleh dikarenakan timnya akan terus menghadirkan pemain-pemain muda berbakat lainnya. PSSI dan Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU atau Nota Kesepahaman Kerjasama untuk 4 aspek di Jepang Training Center pada Senin siang kemarin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir langsung dalam penandatanganan tersebut, di mana ada 4 hal kerjasama yang ditandatangani, yakni kerjasama benchmarking Liga Indonesia, kerjasama pembangunan lapangan latihan timnas, kerjasama pembangunan timnas putri, dan kerjasama perwasitan. Dalam pandangan Erick, salah satu kerjasama paling penting dengan Jepang adalah soal wasit, di mana nantinya wasit-wasit pilihan JFA akan ditugaskan untuk memimpin pertandingan Liga 1 2023-2024 yang akan segera bergulir.